Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turfikri Enintio dari kelas Teknik Informatika 2021D dengan NIM 2021 0810 144. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil codingan atau hasil inheritance atau pewarisan yang saya buat dengan judul smartphone. Video ini adalah sebagai tugas UAS praktikum dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Untuk kelas yang pertama ini adalah sebagai kelas dari superkelasnya atau parent class, yaitu kelas smartphone dengan tipe data string dan variabelnya ada merek, seri, dan harga. Sini untuk variabel yang pertama. Lalu di public smartphone-nya kita mencetak untuk judulnya yaitu jenis-jenis smartphone flagship. Dengan variabel yang pertama untuk di kelas smartphone, saya memasukkan merek yang pertama itu adalah iPhone. Lalu yang serinya saya mengambil seri iPhone 13 Pro Max dengan harganya yaitu sebesar 18.299.000. Lalu di sini untuk pemanggilan di kelas selanjutnya maka dibuat seperti ini: public smartphone, string merek, string seri, dan string harga. Ini agar di return agar kembali lagi atau terpanggilkan di kelas selanjutnya, yaitu agar terpanggil di kelas peranakannya atau subkelasnya. Yang pertama itu adalah kelas Samsung, dimana public kelas Samsung extend smartphone, yang dimana smartphone adalah subclass atau parent kelasnya. Sini tipe datanya sama, string dengan mereknya variabel kedua, variabel merek 2, lalu string variabel seri 2, dan string variabel harga yang kedua. Di public Samsung sama mencetak merek smartphone, seri smartphone, dan harga smartphone. Di sini untuk public Samsung mencetak di yang variabel di kelas smartphone, yaitu memanggilnya di public Samsung dengan variabel merek 1, seri 1, dan harga 1, yang dimana nanti diakhir akan muncul variabel dari iPhone, seri iPhone, dan harga iPhone. Lalu di variabel yang baru, variabel yang kedua, ada merek Samsung, seri Samsung, yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra 5G dengan harga 18 juta. Lalu sama seperti sebelumnya, agar terpanggilkan di kelas selanjutnya yaitu kelas Xiaomi, maka dibuatlah seperti ini. Lalu kita pindah ke kelas Xiaomi, yang dimana kelas Xiaomi ini public kelas Xiaomi extend Samsung, yang artinya mewariskan atau mewarisi atau peranakan dari kelas Samsung, yang dimana sini tipe datanya masih sama, string, lalu variabel merek ketiga, lalu string seri ketiga, dan string harga ketiga. Di public Xiaomi sama seperti di kelas Samsung. Di kelas Xiaomi mencetak sama merek, seri, dan harga dengan memanggil variabel di kelas Samsung, yaitu variabel merek 2, seri 2, dan harga 2, yang memanggil yang ini. Lalu untuk kelas Xiaomi sama saya juga menggunakan variabel merek 2 untuk Xiaomi, seri kedua untuk serinya yaitu untuk Xiaomi Mi 12 Pro, dan harganya sebesar
13 juta rupiah. Lalu sama selanjutnya di public kelas Xiaomi atau di kelas Xiaomi, agar terpanggil di kelas selanjutnya dibuat seperti ini untuk memanggil variabel ini di kelas Oppo atau di kelas selanjutnya. Dan ini untuk kelas terakhir di kelas Oppo itu masih public kelas Oppo extend Xiaomi, yang artinya untuk kelas Oppo ini mewarisi atau diperanak dari kelas Xiaomi atau mewarisi lah dari kelas Xiaomi dengan public Oppo sama atau kelas Oppo sama, itu memanggil atau mencetak nama dari variabel sebelumnya, yaitu variabel yang kelas Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi 12 Pro. Sini masih sama merek smartphone dengan variabel merek, seri smartphone dengan variabel seri, dan harga smartphone dengan variabel harga. Lalu bedanya untuk yang di kelas Oppo tidak ada perintah seperti ini, yang dimana ada return atau pemanggilan, karena di sini untuk kelas Oppo tidak dipanggil lagi atau tidak dilanjutkan lagi. Ini adalah kelas terakhir yang dimana hanya sampai mencetak namanya saja, yaitu public certified main string argument dengan variabel keempat atau tipe data string masih sama. Lalu tipe data string variabel seri keempat, dan tipe data string variabel harga keempat. Lalu dibuat kelas baru atau objek baru, objeknya new Oppo, karena tidak dipanggil lagi maka membuat objek baru dengan variabelnya merek yaitu Oppo, serinya yaitu Oppo Find N 5G Pro, dengan harganya yaitu sebesar 24 juta rupiah. Lalu sama di kelas Oppo juga mencetak namanya sendiri, yaitu mereknya mencetak merek smartphone dengan variabel merek 4 yang ini. Lalu di seri smartphone mencetak serinya yaitu seri Oppo Find N 5G Pro yang ini. Dan yang terakhir di mencetak harga smartphone dengan variabel harga yang ini sebesar 24 juta rupiah. Lalu maka jika sudah selesai, maka selanjutnya kita akan merunning atau menjalankan dari program ini. Program pewarisan ini akan dijalankan dengan cara seperti ini. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini untuk pewarisan yang saya buat, yaitu dengan jenis-jenis smartphone flagship, dimulai dari merek iPhone, merek smartphone-nya yaitu iPhone. Lalu yang kedua merek smartphone-nya yaitu Samsung, yang ketiga merek smartphone-nya yaitu Xiaomi, dan yang keempat merek smartphone-nya yaitu Oppo, dengan pemanggilan yang sudah saya buat di kelas-kelas sebelumnya. Jadi untuk kelas iPhone atau kelas smartphone tadi yang saya buat akan dipanggil di kelas Samsung. Begitu pula selanjutnya kelas Samsung dipanggil di kelas Xiaomi, kelas Xiaomi dipanggil di kelas Oppo, dan kelas Oppo juga dipanggil di kelasnya sendiri, yaitu di kelas Oppo juga. Dan di sini seri-serinya, seri smartphone yang pertama yaitu iPhone 13 Pro Max dengan harganya yaitu sebesar 18.299.000 rupiah. Lalu yang kedua dengan seri smartphone Samsung yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra 5G dengan harga smartphone-nya yaitu 18 juta rupiah. Lalu yang ketiga sini seri smartphone-nya yaitu Xiaomi Mi 12 Pro dengan harga smartphone-nya yaitu 13 juta rupiah. Dan yang terakhir di kelas Oppo yaitu seri smartphone-nya yaitu Oppo Find N 5G Pro dengan harga smartphone-nya yaitu 24 juta rupiah.
Ini untuk hasil akhir dari pewarisan yang saya buat, yaitu pewarisan jenis-jenis smartphone flagship. Mungkin video ini dicukupkan sekian penjelasannya tentang pewarisan yang saya buat. Bila mana ada kekurangan dalam penjelasan ataupun dalam tahap membuat codingan tersebut atau skrip tersebut, merasa ada yang kurang di benak para penonton yang menonton video ini, saya memohon maaf karena saya juga sedang belajar dan saya juga sedang berusaha untuk membuat skrip atau codingan yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya tegaskan lagi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu tugas UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Erlan Darmawan. Mungkin video ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.